matur nuwun. Tujuan kocok-kocok kemana? Ini pakai bolo-bolo kong rusoi kacang atau? Sudah beberapa yang sudah di packing. Ini satu. Anak Pak Sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini kita akan meneruskan episode mengenai tentang pohon beringin di Yogyakarta ya sahabat-sahabat. Pohon beringin yang ada di Yogyakarta, yang mitosnya kalau kita menyeberangi, jadi ada sepasang ini beringin laki-laki dan beringin wanita. Ada-ada aja. Jadi ceritanya seperti itu. Rumor yang beredar di masyarakat seperti itu. Ini beringin yang laki-laki, pria, jantan. Ini beringin yang betina. Nah, kita jalan di tengah-tengah sini, bisa melewati beringin tersebut. Ini ya, misalnya kita melewati sini, bisa melewati. Set. Dengan keadaan mata tertutup, memejamkan mata, itu kok bisa melewatinya? Apakah itu begini begitu, begini begitu? Maka kita akan menjawab mitos yang beredar tersebut. Sebelumnya saya ingin mengajak sahabat-sahabat sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa al-khamsatun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihumsatun utufi biha harul wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Qur'annya, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Oke sahabat-sahabat, semoga diri kita semua selamat, sehat selalu. Dan jangan pernah lupa juga lantunkan terus, airkan terus, dawam terus, amalkan terus doa al-khamsatun. Semoga diri kita semua, masyarakat kita, keluarga kita, bumi kita tercinta, bumi pertiwi ini terhindar dari mara bahaya, kezaliman maupun sifat zalim, dan dijauhkan dari pagebluk wabah virus penyakit lahir dan batin. Sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis, saya doakan semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya hutang,
kebingungan perekonomian, saya doakan semoga lekas dilimpahkan rezekinya halalan thayyiban, manfaat dan berkah di dunia wal akhirah, bisa melunasi utang-utangnya di bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan kenikmatan dan keberkahan ini. Sahabat-sahabat yang sedang jomblo, duda maupun janda, saya doakan semoga lekas dipertemukan jodohnya, sakinah mawaddah warahmah. Dan sahabat-sahabat yang sedang mendambakan sang buah hati keturunan putra maupun putri yang sudah lama merajut rumah tangga belum juga dikaruniai putra maupun putri, saya doakan semoga lekas dikaruniai putra putri soleh maupun solehah, berbakti, beriman kepada Allah, kepada agama, kepada nusa dan bangsa, kepada kedua orang tua wabil khusus. Oke sahabat-sahabat, kita rokok dulu sambil absen. Dari mana saja ini? Gimana kabarnya sahabat-sahabat? Nah, kita edukasi ya. Di bulan suci Ramadan itu kita akan edukasi. Nanti setelah bulan suci Ramadan, Lebaran hari pertama atau hari kedua lah, nanti kita gerbek dukun lagi. Tunggu ya, kayaknya banyak yang kangen, yang rindu ini. Nanti kita mulai gerbek dukun lagi. Sudah banyak ini schedule jadwal saya untuk gerbek dukun banyak sekali karena sudah janjian karena sudah janjian akan bertemu di sini. Tarik sholawat. Jadi begini sahabat-sahabat, mengenai rumor yang beredar, mitos tentang gunung, tentang gunung lagi, beringin. Susah banget sih ngomong beringin. Pohon beringin kembar yang ada di Yogyakarta, mitosnya itu kalau kita bisa melewatin ke tengah-tengah tanpa melihat, yang artinya dalam keadaan mata kita terpejam alias kita menutup mata, bisa melewatinya, maka kita bisa tercapai cita-cita kita, hajat kita, doa-doa kita, atau kita bisa naik pangkat, kita bisa karir kita lancar dan lain-lainnya. Saya akan menjawab mitos tersebut, saya akan menjawab rumor yang beredar di masyarakat. Jadi begini sahabat-sahabat, ini kembali ke secara realita dalam keadaan yang nyata, secara logika. Tempo dulu setelah pecahnya kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Kartosuro Surakarta dengan kerajaan Ngayogyakarta alias Yogyakarta Istimewa, dan di situ pohon itu ada di Yogyakarta. Kerajaannya yang dipimpin oleh Hamengkubuwono ya, kalau nggak salah ya, Sri Sultan Hamengkubuwono. Dan di situ tempo dulu Sri Sultan Hamengkubuwono kalau pengen melantik atau melatih konsentrasi prajurit atau tentara-tentaranya, dengan cara apa? Dengan cara harus melewatin pohon tersebut dengan mata terpejam. Itu hanya untuk tingkat konsentrasi, bukan untuk mencapai hajat, mencapai karir, bukan untuk supaya doanya terkabul. Nah, kalau pengen doanya terkabul ya yang mengabulkan hanya Allah, bukan pohon. Kalau sudah mengatakan pohon itu bisa mengabulkan, wasilah lah. Oke, kita menganggap wasilah. Kalau kita menganggap wasilah dengan ritual seperti itu kok bisa terkabulkan doa kita atau hajat kita, berarti kita sudah musyrik, syirik. Karena kita sudah secara tidak langsung kufur nikmat, kufur iman. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi saya luruskan pemahaman-pemahaman yang selama ini kita menganggap pohon tersebut bisa mencapai atau mengabulkan permintaan kita, hajat atau keinginan kita atau cita-cita kita, itu salah, hoax ya, itu mitos. Itu mitos yang dibuat oleh paranormal atau praktisi atau dukun-dukun ya. Di dalam syariat Islam, kalau kalian itu KTP kalian Islam, yang artinya kalau pengen terkabul doanya, maka kusuklah kepada munajat di hadapan Allah. Menangislah dikala kalian berdoa.
Memohon sama Allah dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, asal berdoa jangan memaksa. Terkadang berdoa, ya Allah saya mohon, saya pengen melunasi utang-utang saya, ya Allah saya belum juga menikah, saya minta supaya saya cepat menikah. Itu salah, doa seperti itu sudah kurang ajar, itu tidak sopan. Tanpa kita meminta, Allah akan mencukupi segala sesuatu kebutuhan kita sebenarnya. Tanpa kita meminta, karena Allah lebih tahu, Allah lebih faham apa yang diperlukan hambanya, apa yang dibutuhkan makhluknya, ciptaannya, seperti itu. Jadi tanpa kita meminta pun kita sebetulnya sudah dicukupin. Tapi kalau kita pengen cepat kecukupan, cepat-cepat kecukupan, maka dianjurkan berdoa. Berdoa itu mengatungkan apa ini bahasanya kayak gini nih, kalau bahasa Jawanya ngatung atau mengemis sama Allah. Kita itu hanya pengemis, kita mengemis sama Allah, memohon sama Allah. Pertama, mohonlah ampunan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah Rabbal baroya, dan lain-lainnya. Jadi kita sebelum berdoa istighfarlah terlebih dahulu sebanyak-banyaknya sampai kita menyesali kesalahan-kesalahan kita dikala kita beraktivitas seperti itu. Jadi terkadang 1 jam kita melakukan dosa. Jadi kita sebelum berdoa mintalah ampunan kepada Allah. Kita beristighfar kepada Allah, kita taubatan nasuha kepada Allah. Setelah itu kita baru berdoa. Sebelum kita berdoa untuk diri kita sendiri, maka doakan untuk orang lain, keluarganya Rasulullah. Terus kita mendoakan para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, orang tua kita, masyarakat kita, tetangga kita, keluarga kita. Baru terakhir kita berdoa untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri utamakan yang terakhir. Mendoakan diri kita sendiri itu yang terakhir, jangan yang awal. Jadi pertama kali adalah kita beristighfar atau kita menyesali atas kesalahan atau khilaf atas dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Jadi kita mohon ampunan kepada Allah. Setelah itu kita berdoa memohon hajat kita, apa yang kita inginkan. Seperti itu sahabat-sahabat. Insya Allah saya yakin semoga doa-doa sahabat-sahabat diijabah selalu sama Allah, dilimpahkan hidayah selalu sama Allah. Amin. Jadi seperti tentang kembali ke konteks pohon beringin, itu hanya mitos dan itu tidak benar. Yang benar adalah dulu dikala Sri Sultan Hamengkubuwono ingin melatih konsentrasi kefokusan para prajurit tentara itu dengan cara dilatih supaya dengan cara menyeberangi beringin kembar, kedua beringin ini dengan keadaan mata terpejam atau mata tertutup. Kalau bisa melewatinya dengan baik, dengan lurus lempeng, yang artinya tingkat konsentrasi itu akan meningkat atau bagus konsentrasinya. Karena perang zaman dulu, kalau perang itu dibutuhkan konsentrasi, ya, dibutuhkan konsentrasi untuk melawan musuh supaya tidak goyah konsentrasi kita untuk strategi melawan musuh. Seperti itu sahabat-sahabat. Dan ingat sahabat-sahabat, tidak ada istilahkan beringin kembar itu bisa mengabulkan, tidak ada seperti itu, tidak ada, itu mitos.
Ya, secara psikolog, secara logika, kalau kita jangankan pohon beringin kembar, kita di depan rumah kita saja ya, kita dari depan rumah kita jarak 5 meter atau 7 meter atau 10 meter. Ya, mata kita terpejam. Terus kita masuk ke dalam rumah. Melewati pintu, bisa nggak? Tidak bisa. Sulit gitu. Sulit bisa masuk ke dalam rumah dalam keadaan mata terpejam. Kenapa? Karena tingkat konsentrasi kita. Kalau mata kita terpejam, sedangkan di jalan itu banyak sekali legukan-legukan jalannya atau lubang-lubang karena jalannya itu tidak datar, dan di situ pasti akan mengganggu konsentrasi kita gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah tingkat konsentrasi. Sebetulnya itu tidak ada misterinya, itu tidak ada mistisnya, tidak ada. Pohon itu pohon biasa kok, itu ditebang juga akan runtuh, ditebang pun juga runtuh. Itu tidak mistis. Tidak ada pohon itu misteri, tidak ada. Dan pohon itu bukan Tuhan. Pohon tidak bisa mengabulkan doa kita, tidak bisa mengabulkan cita-cita kita, keinginan kita, tidak bisa. Kalau kita menganggap seperti itu, maka kita sudah kufur nikmat, kufur iman, yang artinya kita harus tobat. Ya, sahabat-sahabat. Jadi kita harus memulai kembali pemikiran kita supaya kita berpikir positif. Jangan memikirkan sesuatu yang nggak ada fadilahnya, nggak ada faidahnya, nggak ada manfaatnya. Ya, jadi semoga sahabat-sahabat bisa mengerti dan bisa memahami apa yang menjadikan edukasi yang sudah saya jelaskan ini. Intinya kita kembalilah ke Al-Quran. Kita kembali ke Al-Quran. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Apalagi tentang pesugihan. Kita cari pesugihan tuyul ataupun pesugihan Gunung Kawi, Gunung Kemukus, kita bisa kaya raya. Pesugihan Nyi Blorong, kita bisa kaya raya. Itu tidak ada. Seperti itu tidak ada. Kapan-kapan kita akan membahas tentang pesugihan, sahabat-sahabat. Dan pesugihan yang sebenarnya itu seperti apa, nanti kapan-kapan kita akan membahas episode selanjutnya. Oke sahabat-sahabat, terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan berkah buat panjenengan semua dan saya dan kita semua. Terima kasih dan akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam puter tasbih wajah sholawate. Ngopi.